Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcel Nathanael Simanjorang dengan NIM 1103233302222 kelas TK 4704 ingin menjabarkan materi tentang penerapan AI dalam speech dan speaker recognition. Kita hidup di era digital di mana semua kebutuhan kita sering dibantu dengan artificial intelligence atau AI. Salah satunya itu melalui speech recognition, mengenali ucapan, dan speaker recognition, mengenali identitas suara. Konsep dasarnya itu speech recognition itu mengenali apa yang kita ucapkan, seperti suara ke teks. Fokus apa yang diucapkan seperti contoh pada di kehidupan nyata Google Assistant yang mengubah suara menjadi teks. Speaker recognition mengenali siapa yang bicara. Menganalisis ciri khas suara seperti intonasi, frekuensi, dan tempo itu merupakan speaker recognition. Keduanya sering digabung untuk sistem autentikasi suara. Gabungan keduanya bisa menghasilkan sistem biometrik suara yang sangat berguna untuk autentikasi digital. Alur penerapan voice biometrik. Yang pertama, input suara atau nasabah mengucapkan frasa. Contoh penerapannya, nasabah mengucapkan frasa seperti akses akun saya. Yang kedua, ekstraksi ciri khas suara dalam bentuk intonasi, frekuensi, ataupun tempo. Ekstraksi fitur suara, sistem AI menganalisis pola suara, frekuensi, tempo, dan timbre unik dari nasabah. Yang ketiga, pencocokan dengan model voice print yang tersimpan. Pencocokan model ini membandingkan hasil analisis dengan voice print yang sudah tersimpan di dalam database. Yang keempat, verifikasi identitas akses diberikan atau ditolak. Verifikasi identitas, jika cocok, sistem akan mengakses akun, jika tidak cocok, akses akan ditolak. Proses ini mirip seperti cara kerja sidik jari yang apabila tidak cocok maka dia tidak merespon ataupun memberi tanggapan bahwa ini bukan punya pemiliknya. Keunggulan. Yang pertama tuh keunggulan tuh aman. Sulit ditiru dibanding password biasa. Variasi suara manusia memiliki pola yang unik hingga sulit untuk ditiru sehingga lebih sulit untuk dibobol dibandingkan dengan personal tradisional mungkin seperti pin password biasa yang bisa diingat. Praktis, tidak perlu mengingat pin atau kata sandi. Seperti yang saya jelaskan di poin pertama, resiko potensi penipuan dengan menggunakan rekaman suara atau teknologi. Efisien, cocok untuk layanan jarak jauh, mobile banking, ataupun call center. Sangat cocok untuk layanan jarak jauh seperti call center ataupun mobile banking, di mana autentikasi bisa dilakukan hanya lewat suara. Jadi, teknologi ini meningkatkan user experience tanpa mengorbankan keamanan. Tantangan-tantangan dalam perkembangan ini, yang pertama tuh mungkin variasi suara karena sakit ataupun lingkungan yang bising. Suara bisa berubah karena faktor tubuh yang kurang sehat ataupun sakit, emosi, maupun kondisi lingkungan yang sedikit berisik. Ini bisa mengurangi akurasi sistem. Yang kedua, resiko spoofing dengan rekaman suara. Adanya potensi penipuan dengan menggunakan deepfake suara ataupun teknologi yang mengubah suara asli menjadi padahal sebenarnya itu suara palsu. Yang ketiga, privasi data biometrik harus dijaga. Voice print adalah data sensitif.
Data ini harus disimpan dengan baik sehingga penyimpan dan pengelolanya harus bertanggung jawab agar menjaga menjaga data keamanan sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Kesimpulan, AI dalam speech dan speaker recognition itu merupakan solusi praktis dan aman untuk autentikasi. Banyak contoh-contoh yang sudah diterapkan di lingkungan kita seperti perbankan digital dengan voice biometric. Dan yang kedua, kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah login tanpa password bisa lebih cepat dan lebih efisien tanpa perlu takut lupa passwordnya. Sekian dari penjelasan saya ini, saya Marcel. Saya mengucapkan terima kasih.